Tuhan. How I need your presence, Lord. Engkau yang termulia. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari sekali lagi katakan, oh how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Sekali lagi. Spirit Kami of butuhkan aliran sungai-Mu dalam hidup kami. Mari biar pagi hari ini Kau menembusi setiap dimensi demi dimensi dan menyentuh setiap hati, menyentuh setiap jiwa dan roh. Ya Tuhan. Presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Your presence, Mari biar aliran cinta-Mu sekali lagi pagi hari ini aliri setiap kami. draw me closer Biar to dimanapun you, kami berada Tuhan, Spirit of life, Engkau yang menembusi setiap hati kami. as I worship you. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan.
Allah Maha Tinggi. Oh Tuhan, biar pada pagi hari ini kami sekali lagi mau menyembah Engkau. Syakarana Maya Syedere. Kiarana Maya Syakarana. Biar mengalir sekali lagi Roh-Mu atas setiap hidup kami. Biar pagi hari ini Kiarana Maya Syedere. dari tempat kami Kiarana Maya masing-masing ada penyembahan, Kiarana Maya Syakarana. Mari Tuhan. yang naik di hadapan Raja. Mari sekali lagi Tuhan, hari di setiap kami, biar Roh-Mu yang mengalir. Kiarana Maya Syedere. Mari sekali lagi, mari Kenapa sembah sekali sukamu? lagi. Kiarana Maya Syedere. Naikkan dupa doa. Jawab Tuhan. mari Tuhan. Kiarana Di Maya hadapan Syedere. Biar atasnya, biar setiap dimensi demi dimensi ditembusi oleh hadirat Tuhan. Biar setiap dimensi ditembusi Syakarana Maya setiap hati, oleh setiap penyembah. Kiarana Maya Syakarana. Mari sekali lagi lebih tinggi. Kiarana Maya Ya rata Kiarana Maya Syedere. Mari Tuhan, mari Tuhan. bersama para malaikat Kiarana Maya Syakarana. Buat setiap kami terkoneksi dengan hati-Mu. para penyembah. Segenap jiwa kami Syakarana Maya Sokororo. segenap hati kami memuja Sang Kiarana Raja. Maya Syakarana. Mari Tuhan, buat pagi hari ini setiap kami terkoneksi sekali lagi. Syakarana. Kiarabo Syakarana. Kiarana Maya Syakarana. Buat pagi hari ini kami terhubung dengan hati-Mu. Kiarana Syakarana Maya So. Mari Tuhan. Kiarana Syakarana Maya So. Mari Tuhan, biar sekali lagi setiap kami terkoneksi dengan hati-Mu. Ku menyatu denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku menyatu denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
daulat atas. Mari sekali lagi ku menyatu denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi biar ini yang menjadi kerinduan setiap hati kami, untuk terus menyatu Tuhan dengan hati-Mu. Mari terus ajari kami Tuhan setiap hari untuk selalu terhubung dan terkoneksi dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, Shalom. Saya berharap suara saya bisa cukup jelas terdengar ya. Jelas Pak. Shalom, jelas. Oke, puji Tuhan. Shalom. Ya, boleh setiap kita pegang HP suci kita, dan atau ada yang pegang Alkitab, kita pegang Alkitab di tempat kita masing-masing ya. Kita mau sekali lagi mau membahas tentang firman Tuhan, khususnya hari ini temanya adalah dimensi dan level raja-raja. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu sedang pengen bahwa kita ini masuk di dalam level raja-raja ya. Bukan hanya menikmati berkat raja-raja, bukan hanya masuk tema musim masa raja-raja, tapi Tuhan mau kita ini benar-benar ada dan hidup di level raja-raja. Kita seringkali melewati banyak ibadah dengan tema-tema yang begitu dahsyat dan ajaib, dengan tema-tema yang begitu luar biasa profetik. Tapi kalau misalnya saya mau tanya, seberapa banyak di antara kita yang benar-benar menikmati setiap tema demi tema dari setiap KKR demi KKR ataupun retret yang kita lewati? Nah, ternyata nggak banyak yang menikmati itu. Gitu loh. Masih banyak hidupnya yang tidak berubah, masih banyak hidupnya yang masih terikat, masih banyak yang hidupnya kekurangan, masih banyak yang hidupnya tetap dalam hidup karakter yang lama. Kenapa saudara? Karena kita butuh berperkara dengan Tuhan. Tidak serta-merta tema yang kita masuki, waktu dalam sebuah tema KKR misalnya, ataupun tema retret kita tahun ini, G7, yes. Kita berkata, iya. Kita ikut di retret, kita ikuti semua kegiatan di KKR tersebut, di retret tersebut. Dan kita berpikir bahwa, iya, aku ini sudah masuk dan aku akan menikmati. Betul secara profetik, iya. Tapi kalau selama kita ini tidak berperkara dengan Tuhan, selama kita ini tidak membawa hati kita, hidup kita untuk dibongkar, untuk didescribe oleh Tuhan, untuk dikerjakan oleh Tuhan, sampai kehendak Tuhan yang terjadi, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Gitu. Itu yang menyebabkan banyak orang hidupnya selalu begitu aja dari tahun ke tahun. Tapi sedangkan di tahun ini, sekali lagi Tuhan itu begitu baik. God is good all the time ya. Dia sedang ingin membawa kita bukan hanya masuk tema, tapi Tuhan mau membawa setiap kita pasukan terdahsyat untuk menikmati dimensi dan level raja-raja. Yang setuju dan percaya dan mau katakan amin. 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 Ya. Amin. Kita buka sama-sama di dalam Amsal 21 ayat 1. Amin. Amin. Mari buka sama-sama di dalam Amsal 21 ayat 1. Ini firman Tuhan yang sudah sangat umum, yang sudah sangat familiar, dan mungkin di antara kita sudah tahu ayat ini. Ya, Amsal 21 ayat 1 dikatakan demikian.
Kalau saudara ada Alkitab di tempatmu masing-masing, buka Alkitabmu saudara ya. Ini Heavenly Realm, mari biasakan buka Alkitab. Ya. Amsal 21 ayat 1. Hati raja, siapa di tempat ini raja-rajanya Tuhan, angkat tangan. Amin. Di Amsal 21 ayat 1 dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana yang Tuhan ingini. Nah saudara, kalau saudara kita ini berkata, aku mau masuk di level raja-raja. Aku mau masuk di G7. Aku mau menikmati berkat raja-raja. Saudara, yang pertama, coba kita cek hati kita masing-masing. Sudahkah hati kita seperti Amsal 21 ayat 1? Karena dikatakan bahwa hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Batang air itu maksudnya gimana? Itu seperti aliran air yang Tuhan arahkan kemanapun Tuhan mau. Nah, kalau misalnya selama hidup kita ini masih mau sendiri, kalau misalnya hidup kita ini masih mau ngikutin perasaan kita sendiri, kalau misalnya kita apa-apa, ya udah diatur sama pemimpin aja nggak mau, misalnya dengerin suara pemimpin aja tidak mau, kita belum bisa masuk di dalam level raja-raja. Karena apa? Dikatakan di Amsal 21 ayat 1, hati raja itu fleksibel, diarahkan kemana yang Tuhan mau. Kalau misalnya Tuhan suruh untuk kita mengampuni, ampuni. Kalau Tuhan mau untuk suruh kita berkati, berkati. Kalau Tuhan kita lagi asik-asik nonton drama Korea, Tuhan berkata, berdoa nak, berdoa. Kalau Tuhan berkata, lagi kita ini asik main, ayo baca Alkitab, baca Alkitab. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Karena semisalnya kita ini dari hal-hal yang sederhana aja, kita ini tidak bisa dialiri saudara ya, tidak bisa diarahkan. Apalagi untuk hal yang besar. Banyak hal gitu, contohnya dalam hal berkat juga, kalau misalnya dalam hal berkat yang sederhana aja, kita ini masih sulit dialiri sama Tuhan, diarahkan Tuhan kemanapun yang kita mau. Itu kita belum ada di level raja-raja. Ya, ceritanya di sini ada 3 raja yang akan saya bahas, saudara ya. Yang menurut saya ini luar biasa banget di Alkitab. Sebenarnya banyak banget orang yang masuk di level raja-raja ya di Alkitab. Hakim-hakimnya Tuhan tuh rata-rata semuanya masuk di level raja-raja. Tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab, banyak yang masuk di level raja-raja. Tapi hari ini saya akan bahas saja. Tapi yang terlebih utama, ayo kita cek hati kita masing-masing. Taruh ayat ini sebagai ayat yang besar di pintu kamar kita masing-masing. Sebelum kita masuk di retret G7 atau G7. Hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan Tuhan kemana Tuhan ingini. Ya. Oke, yang pertama kita belajar dari yang namanya Abraham. Buka di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kejadian 14 ayatnya ke-18 sampai 20. Ya. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa Raja Salem. Ya. Kalau Salem daun Salem ya. Ini Raja Salem. Melkisedek ini dia gambarkan sebagai imam besar Allah yang Maha Tinggi, sebagai Yeshua HaMashiach juga. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, terpujilah Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuh Abraham ke dalam tangan Abraham. Lalu Abraham memberi kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya. Saudara, kalau saudara masuk di level raja-raja, kalau saudara masuk di level
pengen menikmati berkat di level raja-raja, dan saudara pengen benar-benar musim hidup saudara dan saya ada di musimnya raja-raja, saudara mau nggak mau kita harus mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu apa, saudara? Banyak, saudara. Saudara dan saya kita tahu apa musuh kita. Misal, cinta uang. Itu musuh nggak, saudara? Musuh. Menghakimi. Itu musuh nggak? Pak, saya nggak pernah menghakimi kok, Pak. Saya kan sedang menilai, Pak, kehidupan seseorang. Hati-hati, saudara. Ngomongin pemimpin, itu musuh nggak, saudara? Mengandalkan manusia, itu musuh nggak? Musuh. Dosa-dosa dan kelemahan, itu musuh nggak? Musuh. Nah, untuk masuk G7 ini, itu harus kita beresin, saudara. Abraham itu memang tidak dikatakan bahwa dia itu raja, tapi Abraham itu masuk di dalam level raja-raja. Sampai-sampai Melkisedek sendiri, imam besar Allah yang maha tinggi, datang untuk memberkati Abraham. Di mana dikatakan bahwa Tuhan Allah telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Ujungnya bukan kita yang melakukan, saudara. Tapi Tuhan yang menyerahkan itu kepada kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita mengangkat setiap senjata kita dan mengalahkan setiap musuh-musuh kita? Kadang-kadang kita ini terlalu apa ya, saudara? Kita ini terlalu memanjakan hidup kita gitu loh. Kita ini terlalu lembek terhadap jiwa kita. Sehingga kita ini mengiyakan segala sesuatu yang ada di jiwa kita. Itu yang harus kita potong. Seringkali kita ini peperangan, kita angkat senjata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap iblis setan dalam bentuk apa juga potong kau. Tapi ternyata kita ini belum cukup punya keberanian untuk memotong semua yang ada di dalam diri kita yang Tuhan gak suka. Istilah kata musuh di dalam selimut, saudara. Musuh di dalam selimut itu bukan teman kita. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi yang di dalam sini. Nah, selama kita belum berani motong itu, selama kita belum berani menghabisi itu di dalam hidup kita, itu yang akan menjadi penghalang untuk kita masuk di dalam dimensi dan level raja-raja. Ya, itu yang pertama dari Abraham. Yang kedua dari Abraham, lalu Abraham memberikan kepadanya 10% dari semuanya. Nah, ini dia. Level raja-raja itu sebenarnya bukan cuma sekedar di level 1/10. Di level 1/10 itu adalah level yang dasar, saudara. Banyak orang Kristen itu tidak bayar perpuluhan. Buat saya bukan bayar perpuluhan ya, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Kalau bayar itu kayaknya Tuhan itu debt collector gitu ya. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang sudah mengikuti Heavenly Realm. Heavenly Realm setahu saya udah mau jalan 3 tahun, saudara. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang tidak mengembalikan perpuluhan. Tapi jelas di sini dikatakan, kalau saudara ingin masuk di level raja-raja, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan atau perpuluhan, itu adalah level yang paling dasar, saudara. Tidak mengembalikan perpuluhan itu musuh nggak? Musuh, saudara. Beberapa tahun lalu, pasukan saya itu datang kepada saya dan kepada istri saya. Karena hidupnya itu, uangnya itu selalu mepet. Ya, gajinya nggak pernah cukup. Dan malah berhutang. Hutangnya banyak, puluhan juta. Waktu datang kepada kami gitu ya, kami cuma ngomong kayak gini, kamu bayar perpuluhan nggak? Bilang gitu.
Dan dia bilang kayak gini, enggak Pak, soalnya kalau misalnya saya bayar per puluhan nanti nggak cukup. Soalnya saya dengan gaji yang ada, kemudian tambah gali lubang tutup lubang sini aja nggak cukup. Cuma waktu itu saya cuma mikir kayak gini, Tuhan nih kasihan juga. Tapi istri saya itu galak, saudara. Oh nggak bisa. Kamu harus tetap mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, kata dia. Coba, boleh nggak? Kamu belajar setia. Mulai bulan depan, bayar. Balikin apa yang menjadi hak Tuhan. Dan puji Tuhannya, anak ini setia. Dia melakukan dengan cara yang ajaib, saudara. Dia bayar per puluhan, dia kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Dan dalam beberapa bulan, dia kesaksian bahwa hutangnya semua beres, lunas, dibebaskan, dan hidupnya tidak kekurangan. Nah ini hal yang paling dasar. Nah kalau saudara dan kita yang ada di tempat ini, yang sudah ikut Heavenly Realm, yang berkata mau masuk level raja-raja, tapi masalah mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan aja kita ini masih banyak bocornya, saudara ya. Bagaimana kita bisa menikmati berkat raja-raja? Sedangkan di Maleakhi dikatakan bahwa aku akan membukakan tingkap-tingkap langit di surga. Pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya dulu waktu saya nggak bayar per puluhan, saudara ya, itu ada aja bocornya. Tiba-tiba di rumah ada inilah, tiba-tiba ada keperluan nggak penting lah, tiba-tiba kendaraan masuk bengkel lah, tiba-tiba rumah bocor lah, ada aja. Dan duitnya tuh mepet mulu, habis mulu. Ya, ini yang pertama, level seperti Abraham. Mengalahkan musuh-musuh kita, jangan manja jadi orang Kristen. Apalagi jadi pasukan Tuhan. Ya, jadi orang Kristen aja nggak boleh manja. Apalagi jadi pasukan Tuhan. Saya bersyukur ya saudara bangun setiap hari Selasa, hari Kamis, 4:30 sudah teriak-teriak, nyembah pendirian. Tapi jangan puas di situ. Di kehidupan kita sehari-hari jangan manja. Potong tuh semua musuh-musuh kita. Semua kelemahan kita, kemalasan, ketakutan, kemarahan, tidak mau dididik. Itu ya. Hujan dikit, aduh, saya nggak bisa nih datang ke gereja. Hentikan hujan, kita diberikan otoritas. Kalau masih hujan juga, pakai payung. Oh saya nggak bisa datang ibadah nih, anak saya rewel, gendong aja. Jangan manja jadi orang Kristen. 2028 ibu saya meninggal. Waktu itu saya punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan di Semarang. 25 Desember. Makanya nih 25 Desember itu berbekas sekali di hidup saya gitu loh. 25 Desember 2008 mama saya meninggal, tanggal 23 saya udah ada di Semarang untuk persiapan pelayanan Bahtera. Tanggal 25 saya dikabari mama saya meninggal. Hari itu juga pagi itu saya pulang, tanggal 26 ada acara, mulai hari pertama, Bahtera. Tanggal 25 saya pulang, hari itu juga saya kuburin mama saya. Setelah saya selesai menguburkan mama saya berkata sama papa saya, Pak sorry ya Pak, saya nggak bisa nemenin papa beberapa hari ke depan, saya harus pelayanan. Bukan saya anak yang kurang ajar, saudara. Saya melakukan tugas saya sebagai anak, saya kuburkan mama saya tanggal 25 Desember, tanggal 26-nya, 25 malamnya saya langsung naik kereta, saya kembali ke Semarang. Jangan manja jadi orang Kristen. Bukan berarti jadi kurang ajar ya saudara. Tapi didik setiap yang ada di sini. Hari itu saya bisa aja beralasan sama Ibu Iin. Ibu Iin ngechat saya bilang, udah Lis kamu tunggu aja, cooling down aja dulu. Tapi saya berkata enggak, saya punya tanggung jawab. Saya dan abang saya kita berangkat hari itu juga. Kita nggak dapat kereta bisnis, kita dapatnya kereta ekonomi, saudara. Kereta ekonomi waktu itu masih banyak pedagangnya gitu. Karena saya ngotot saya mau berangkat, saya duduknya itu di selasar kereta, bukan di kursi. Jangan manja. Didik hati kita sedemikian rupa kalau kita mau masuk di level raja-raja. Saya pernah cerita waktu saya habis operasi usus buntu, perut saya dibelah. Hari Kamis saya pulang, hari Sabtu saya mimpin pujian.
Waktu itu saya udah mau buka handphone saya mau chat sama Ibu Iin, Bu, boleh nggak saya hari ini saya tetap ibadah, tapi saya nggak mimpin pujian, karena perut saya masih sakit. Lagi saya chat sebelum saya kirim, saya tahu kalau misalnya saya chat, beliau pasti bilang, oh yaudah nanti kamu digantiin. Saya tahu hatinya beliau. Tapi hari itu Roh Kudus bilang kayak gini di hati saya, kamu tetap naik, kamu tetap sembah Tuhan, kamu tetap pimpin ibadah. Dan saya memilih untuk mengalahkan setiap ketakutan, kemalasan saya, kelemahan saya putuskan saya untuk naik, saya pimpin ibadah sampai selesai. Pulang dari situ jahitan saya lepas setengahnya. Tapi nggak masalah, saya sampai hari ini saya hidup. Ya, yang pertama, kalahkan musuh-musuh kita. Jangan manja kalau pengen masuk di level raja-raja. Yang kedua, bayar perpuluhan. Ya, kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar dari Daud, saudara. 1 Tawarikh 22 ayat 14. 1 Tawarikh 22 ayat 14. Ya, ini adalah contoh-contoh di Alkitab yang masuk level raja-raja yang luar biasa menurut saya, saudara ya. 1 Tawarikh 22 ayat 14. Sesungguhnya, sekalipun dalam apa saudara? Kesusahan. Ini Daud yang ngomong ya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau, hai Salomo, menambahnya lagi. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, emas yang dimiliki oleh Daud itu jauh lebih banyak daripada emas yang dimiliki oleh Salomo. Harta kekayaan yang diberikan oleh Daud, yang dimiliki oleh Daud di masa Daud itu jauh lebih banyak dari yang di masa Salomo. Salomo itu mewarisi. Daud ini raja yang luar biasa, saudara. Tapi poinnya apa, saudara? Di level raja-raja, poin yang kedua, atau poin Raja Daud, yang harus dimiliki apa, saudara? Memberi segala-galanya buat Tuhan. Bayangin ya, saudara, dalam kesusahan loh. Alkitab mencatat, Daud di dalam masa kesusahannya, ia menyediakan, memberikan buat rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Kita nggak usah hitung peraknya, 1.000.000 talenta perak. 1 talenta berapa kilo emas gitu katanya. Bayangin dalam masa susahnya. Loh kita ini kalau kita ini dalam masa yang nggak susah, saudara, memberikan yang terbaik aja nggak bisa. Gimana kita mau masuk di level raja-raja? Nangkap ya, saudara ya. Jadi ini patokannya nih Abraham, patokannya nih Daud. Tuhan sedang ingin bawa kita ke level ini. Daud aja di dalam masa kesusahannya aja menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta. Pak, saya nggak punya 100.000 talenta. Tidak pernah berbicara tentang yang namanya jumlah nominal angka. No. Tapi bagaimana cara kita memberi di hadapan Tuhan? Memberi hidup kita, memberi waktu kita, memberi cara kita melayani. Hari-hari ini kita ini sedang merayakan Natal dengan cara menjamu Raja. Sudahkah kita terlibat di dalamnya? Seberapa kita involve? Seberapa kita berkontribusi? Bagaimana cara hati kita, sikap hati kita dalam melayani dan memberi kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa sebab pada waktu aku ada di penjara, kamu datang mengunjungi aku. Pada waktu aku telanjang, kau memberikan aku pakaian. Pada waktu aku lapar, kau memberikan aku makanan. Nah saudara, kalau di level yang berikutnya ini, dalam masa susah pun, dalam kesulitan pun, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu level raja-raja.
Kalau dalam masa terbaik kita, masa prime time kita nggak bisa kasih yang terbaik, wah. Saya nggak tahu kita itu sedang ada di level apa. Ya raja itu banyak ya saudara ya. Ada raja yang kaya raya, ada raja yang mulia, tapi juga ada raja kaipang ya saudara. Kalau ada saudara dulu nonton film kungfu, dulu ada yang namanya partai kaipang dan ada yang namanya raja kaipang. Punya tongkat pemukul anjing namanya. Partai kaipang itu apa? Partai gembel atau partai pengemis? Ada rajanya juga nggak? Ada. Tapi Tuhan tidak mau untuk bawa kita ke level raja-raja yang itu. Tuhan mau bawa kita ke level raja-raja Abraham, Daud, ya, memberi yang terbaik sekalipun dalam masa yang sulit. Siapa di sini yang sedang dalam masa sulit hidupmu? Mungkin ini waktunya Tuhan mau untuk kita memberi yang terbaik. Justru itu Tuhan akan sangat suka, saudara. Itu Tuhan sangat suka. Waktu dalam kesusahan ada orang yang ngasih segalanya buat Tuhan. Wah, itu Tuhan lihat banget. Ya. Yang terakhir, yaitu raja di atas segala raja. Tuhan bukan cuma pengen bawa kita ke level Abraham. Tuhan gak cuma bawa kita ke level Daud. Tapi Tuhan itu mau bawa kita ini ke level Yesus Kristus, saudara. Ya. Kenapa? Karena itu kerinduan Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu, Ku menyatu denganmu. Menyatu itu artinya apa, saudara? Jadi sama. Serupa dengan Allah. Serupa dengan Kristus. Nah, kita buka sama-sama di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-9. Filipi 2 ayatnya yang ke-9. Tuhan gak cuma pengen bawa kita di level Abraham, Tuhan cuma tidak hanya ingin membawa kita di level Daud, tapi Tuhan mau bawa kita di level raja-raja sama seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Siapa yang mau jadi seperti Kristus di tempat ini? Selain saya? Amin. Saya mau, saudara ya. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah, Jehovah, sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Nah, saudara, nanti saudara boleh baca di dalam Filipi 2, ya, dari ayat yang pertama di perikop itu, saudara ya. Saudara boleh baca. Apa sih yang membuat Yesus itu ditinggikan sedemikian rupa? Dikaruniakan nama di atas segala nama. Dan semua yang ada di langit, semua yang ada di atas bumi, bahkan semua yang ada di bawah bumi, sujud, menyembah, bertekuk lutut kepada nama itu. Karena apa? Kalau saudara baca, dia dalam rupa Allah, dia meninggalkan kemuliaan, dia turun ke dunia, dia ambil rupa manusia, dan dia juga ambil posisi sebagai hamba. Dia mati di kayu salib. Matinya bukan cuma mati, tapi mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara, kalau misalnya saudara pengen masuk di level raja-raja, saudara dan saya, kita harus punya hati yang benar-benar taat melakukan semua kehendak raja. Tuhan suruh A, lakukan A. Tuhan suruh B, lakukan B. Saya bersyukur ya saudara, saya punya pemimpin, kita punya pemimpin seperti PMI. Saya bersyukur saya punya pemimpin seperti Ibu Joel, ya saudara ya. Yang mereka ini, yang orang-orang ini dan juga pemimpin-pemimpin yang lain, kalau udah dengar suara Tuhan, saudara, gak pakai A, I, U, E, O. Dengar A, lakukan A. Itu aja ya, kalau saudara sering dengar, Ibu Win itu selalu bilang kayak gini, itu saya sudah menawar sama Tuhan. Buat saya,
menawar aja yang dilakukan itu tetap amazing, saudara. Saudara bisa bayangin ya, Tuhan suruh pergi ke negara terlarang untuk memberitakan Injil, nggak pakai banyak cincong, saudara. Langsung berangkat. Tuhan suruh berangkat ke Nigeria, negara yang sedang mengerikan-mengerikannya. Nggak pakai AIWO, langsung berangkat. Nah, ini namanya melakukan kehendak raja di atas segala raja. Sekali lagi bukan berarti saudara ya, oh Pak, saya kan masih belum punya kapasitas seperti itu. Lakukan dari mulai hal-hal yang sederhana di rumah. Untuk hal-hal yang sederhana kita ini udah cukup taat nggak? Hati kita ini udah cukup obey nggak waktu Tuhan itu berkata? Terhadap apa yang kita punya, terhadap uang kita, terhadap keluarga kita. Sudahkah kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan? Atau kita kelola semuanya itu menurut apa yang kita bisa? Mengelola pelayanan, mengelola apapun juga. Sudahkah kita taruh Tuhan sebagai jurumudi? Saya itu merenungkan gitu ya saudara ya. Waktu doa gitu kan ya, Tuhan aku libatkan Engkau dalam setiap hariku. Kelihatannya baik ya saudara ya. Tapi saya mikir kayak begini, wah kalau libatkan berarti Tuhan itu cuma sekedar orang yang ikut dalam perjalanan saya. Kalau saya butuh advice baru saya nanti nanya Tuhan. Saya ganti doa saya hari-hari ini saudara. Tuhan, biar Engkau yang ambil kendali semua hidupku sepanjang hari ini. Apa yang aku lakukan, Tuhan pegang kendali. Tuhan ambil alih. Mulai dari hal yang sederhana. Nah, tapi kalau misalnya kita masih aja maunya sendiri, kita belum bisa saudara untuk masuk di level raja-raja. Di level raja-raja itu berkatnya luar biasa nggak? Oh luar biasa saudara. Berkat Abraham itu dahsyat nggak? Oh dahsyat. Bapa banyak bangsa. Bapa segala bangsa. Abraham. Daud, raja paling fenomenal di muka bumi. The man after God's own heart. Lebih kaya dia daripada Salomo. Walaupun Salomo itu termasyur, saudara. Yesus. Oh kita tahu, raja segala raja berkatnya. Nama di atas segala nama. Yang punya kuasa di atas langit, di atas dan kita beresi dan kita berperkara di dalam hidup kita masing-masing, biar ini menjadi sebuah pengantar untuk kita masuk di dalam masa G7, masa raja-raja. Mari tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Mari bicara Tuhan Yesus, meteraikan, biar termeterai di dalam hati setiap kami Tuhan. Setiap hari ya Tuhan, ingatkan setiap kami. Mari boleh tolong nyanyikan lagu Termeterai di Pusat Hatimu. Biar firman ini boleh dimeteraikan. Termeterai Ya Tuhan. di pusat hatimu. Amin. Lekat erat dengan Oh Rabasyaka Rabatakaya cinta. Rabatakaya. Lekatkan hati kami ya Tuhan, terus melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kekuatan saya Arahkan ya Tuhan, alirkan kemana yang Engkau mau ya Tuhan. tetap kuat. Oh Rabasyiki. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyinari seluruh hidup kami. Tak terkalahkan Dengan terang kemuliaan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. dunia dimenangkan. Biar ya Tuhan sumpah dan perjanjian-Mu itu
yang menggulung setiap hidup kami, menjamin setiap kami, memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk masuk ya Tuhan di dalam dimensi dan level raja-raja. Ya Tuhan, biar kami ini ya Tuhan sungguh menjadi raja-raja yang akan mengalahkan dan memotong habis setiap musuh-musuh kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan menjadi raja-raja ya Tuhan yang memberikan yang terbaik ya Tuhan kepada Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa sulit dalam hidup kami. Biar kami juga ya Tuhan menjadi raja-raja seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Taruhkan hati itu di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yeshua. Terima kasih Ruah Elohim, Ruah HaKodes. Menteraikan ya Tuhan dengan sumpah, menteraikan ya Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan, dengan cinta-Mu demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar meteraikan semuanya ya Tuhan, jadi seperti yang Tuhan mau di dalam nama Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Joel. Shalom semuanya. Ya, kita sedang mempersiapkan diri untuk kita masuk. Shalom. Dan kita mempersiapkan diri untuk nanti kita ada di G7 ya. Bapak Ibu, saya barusan pulang dari Nigeria dan saya tahu peperangan di sana itu ternyata tidak mudah sama sekali. Ya, ada begitu banyak kejadian demi kejadian dan tetapi Tuhan memang bawa kami mengalami banyak hal. Cuman satu perkara yang tadi Kak Rolis ceritakan semuanya, bahwa kita ini mesti belajar bahwa sekalipun kita ini ada di dalam istana, belum tentu kita ini ada di dalam golongan raja-raja. Hari itu Esther ada di istana, tetapi Esther harus melewati untuk membela bangsanya, untuk berdiri bagi bangsanya, untuk dia lulus, untuk dia benar-benar punya hak yang namanya hak kerajaan. Nah, salah satu yang berkat yang ada dari Nigeria itu adalah hak kerajaan. Seperti tadi Kak Rolis katakan tentang perpuluhan, ya. Saya ini sungguh melihat bagaimana bangsa ini kalau kita lihat sejarahnya, kemarin Pak Luki mengunjungi yang namanya museum budak yang ada di sana. Itu budak, mulut itu tuh dibuatin kerangkengan. Dan mulutnya itu dijahit, ada besi yang nusuk dari bawah sampai ke atas ini. Dan sesudah itu dijepit dengan besi. Supaya tidak bisa berkata-kata. Jadi dan mereka ini benar-benar melewati masa perbudakan. Dan hari itu tidak ada pengharapan lain. Kecuali mereka tidak bisa kok. Mereka mau kerja sekeras apapun, mereka tetap budak. Mereka mau sekolah, mau apapun juga, mereka tidak punya kesempatan untuk bisa lebih tinggi. Satu-satunya yang membuat saya ini benar-benar buat saya ya, kalau mereka itu bisa, saya percaya kita pun bisa. Satu-satunya pengharapan adalah apa? Dikatakan hari itu, ada salah satu hamba Tuhan namanya adalah David Ibiomi. Dia berkata begini, bisa nggak kita ini pengharapan kita adalah kita proyeksikan pada firman Allah, karena tidak ada pengharapan yang lain. Sehingga pada waktu kamu memasukkan mimpimu, memproyeksikan semua hidupmu hanya kepada firman, maka Tuhan itu yang akan bisa bekerja. Jadi tidak ada lagi karena kebaikan manusia,
Karena apapun itu tidak ada, mereka di sana tidak mendapatkannya. Tetapi yang namanya hak kerajaan itu diperoleh pada waktu mereka melompat beyond dari semua kondisi yang mereka lewatin. Dan mereka itu bisa menembusi batas. Dan mereka itu berpegang pada kebenaran itu sendiri. Hari ini, sekali lagi, kita sudah dibekali banyak pengajaran. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan yang, Bu, kenapa saya begini? Bu, kenapa saya begitu? Bu, apakah kamu sudah sidang ilahi? Sudah. Gimana caramu sidang ilahi? Ya saya ngomong aja sama Tuhan, Tuhan saya mau begini-begini, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi tidak ada sebuah lompatan, sebuah desakan yang membawa pengharapanmu lompat kepada yang namanya kebenaran. Pada waktu engkau bisa beyond kepada raja di atas segala raja, maka itu adalah sebuah kemenangan. Mereka ini dari budak-budak. Yang ngajar David Ibiyomi pun itu dari keluarga yang tidak pernah mudah. Tapi kalau kita bisa lihat di Afrika, gereja 3 kilometer, gereja isinya sampai 100.000 orang. Mereka memberi makan semuanya. Tapi saya mau berkata begini, berani enggak kita ini melampaui semuanya? Seringkali seperti yang Kak Rolis katakan, kita ini manja. Kita ini manja. Kita enggak berani memotong semua musuh-musuh kita. Ya, itu yang pertama. Untuk mendapatkan hak kerajaan. Hari itu Esther tinggal di istana. Tetapi dia tidak terbilang menjadi raja-raja. Tetapi pada waktu dia mulai berdiri buat bangsanya. Dan dia lompat di atas semua keadaan itu. Dan itulah yang membuat dia punya otoritas dan kuasa menjadi hak kerajaan itu turun dalam hidupnya. Yang kedua yang saya belajar pada waktu saya pulang dari Nigeria. Mereka ini kalau memberi, ya kemarin Pak Stefanus, mereka ini kalau memberi, mereka akan maju ke depan sambil nari-nari. Ada sukacita pada waktu mereka ini memberi. Seringkali kadang saya pun memberikan pertolongan kepada orang lain, masih sakit. Saya masih suka gini, kenapa sih mesti dibantu kalau orangnya menyebalkan? Tetapi mereka ini memberi dengan sebuah sukacita. Dan itulah yang membuat mereka menerima yang namanya hak kerajaan. Ya, kemarin Pak Stefanus cerita ya di Adeboye ya, ada pendeta lagi namanya Adeboye, dia pernah datang ke Indonesia dan dia bawa seorang itu bekas budak, keluarga budak, dan dia itu diajarin bikin tahu. Nggak lama kemudian, mungkin sekitar 10 tahun kemudian, apa yang terjadi? Dia di gereja itu dia mempersembahkan apa? Dia tidak pernah mempersembahkan tahu lagi. Yang dia persembahkan adalah apa? Pesawat. Saya tidak sedang bicara kita mengejar harta. Tetapi saya sekali lagi, Tuhan mau anak-anaknya menang. Tidak ada lagi yang karena tidak bisa makan, nggak bisa sekolahin anak, nggak bisa. Dan sekali lagi saya mau berkata, untuk grup Heavenly Realm ini bukan grup untuk cari sumbangan. Saya cuma minta tolong please. Saya sudah mendapati beberapa hal. Tetapi sekali lagi saya mau grup ini ada untuk membuka setiap tingkap-tingkap langit. Untuk kita mengalami breakthrough. Untuk kita mengalami Tuhan. Untuk kita mengalami yang namanya Heavenly Realm. Sekali lagi saya minta, ayo kita semuanya. Ya, ada banyak sekali
Saya tahu kemarin saya baru pulang Arab, sesudah itu 1 bulan kemudian saya harus pergi ke Nigeria. Ada begitu banyak pengeluaran. Hari ini harus menjamu. Saya cuma bilang, Tuhan, ini yang kau mau. Tuhan, saya cuma pagi ambil berkat, saya perang dari Nigeria. Dan saya berkata, saya tidak mau Tuhan. Saya tidak mau jadi pelit. Saya tidak mau jadi saluran saya sempit di saat kebutuhan demikian banyak. Dan hari ini saya mengucap syukur, saya lihat Tuhan bagaimana mencukupi. Untuk semuanya Tuhan kirimkan. Dan saya tahu ini Tuhan mau kita ini mengalami pesta. Ya, buat pasukan Jakarta juga engkau tahu ada banyak hari itu saya mencium bau pesta-pesta asing yang terjadi di Jakarta. Dan ini waktunya kita untuk masuk ke dalam hak kerajaan. Tuhan mau kita ini mengalami pesta di dalam Dia. Mari sekali lagi, mari renungkan firman, siapkan dirimu untuk masuk G7. Saya lihat ada begitu banyak yang Tuhan sediakan. Tetapi saya juga sedih untuk beberapa orang. Ya, sudah bersama-sama kita 5 tahun, 10 tahun, 15 bahkan 20 tahun. Tetapi tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya. Firman punya kuasa yang sama. Firman itu ya dan amin. Firman itu adalah mukjizat. Firman itu adalah raja di atas segala raja. Karena dialah hikmat itu sendiri. Mari semuanya angkat tangan. Saya akan lepaskan blessing sekali lagi. Tuhan, hamba minta sungguh Tuhan. Kalau hari itu Nigeria mengalami Tuhan, Engkau yang bawa dari budak mengalami pembebasan dan mereka mulai menikmati hak-hak kerajaan Tuhan. Mari Tuhan sekali lagi buat nyata Tuhan, buat nyata dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Bukakan Tuhan yang masih tertutup. Bukakan Tuhan, hamba minta sebuah roh pengertian, sebuah roh pengenalan. Itu jadi Tuhan, kekuatan untuk memeluk kebenaran, keberanian untuk memotong dan menghadapi setiap musuh-musuh. Mari Tuhan, bawa kami sampai di level raja-raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ini loh yang Tuhan mau. Kenapa kita harus masuk sampai di level raja-raja? Karena kalau engkau ini punya karakter raja, engkau masuk di level raja-raja, engkau yang akan menetapkan. Engkau yang akan menentukan. Tetapi kalau engkau tidak pernah masuk sampai di level raja-raja, maka hidupmu yang akan ditetapkan. Hidupmu yang akan ditentukan. Tetapi engkau bukan yang menentukan dan bukan yang menetapkan. Maka ini yang Tuhan mau untuk kita ada di level raja-raja. Sekali lagi, untuk menetapkan semua yang terjadi dalam hidupmu, keluargamu, tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Terima kasih. Saya belum bisa ikut full, tetapi saya akan mengajar hari Jumat. Mari, jangan bosan untuk terus membuka jalur-jalur di keluarga untuk Heavenly Realm. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.